waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami Kelurahan Karya Baru sangat optimis untuk dapat menjadi juara pelaksanaan Lomba Kelurahan tahun 2024. Harus membuat kandang, ya, karena sejatinya kalau punya ternak itu harus di wilayahnya tanahnya dia sendiri. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio sebagai perwakilan Kota Bau-Bau optimis meraih juara pada Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Polres Bau-Bau imbau masyarakat kandangkan ternak peliharaan agar tidak mengganggu aktivitas warga lain dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 10 Juni 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio sebagai perwakilan Kota Bau-Bau optimis meraih juara pada Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Rasa optimis itu karena mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemkot Bau-Bau serta persiapan yang telah matang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kami Kelurahan Karya Baru sangat optimis untuk dapat menjadi juara pelaksanaan Lomba Kelurahan tahun 2024. Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio sebagai perwakilan Kota Bau-Bau optimis meraih juara pada Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Lurah Karya Baru, Rian Adiputra mengatakan rasa optimis itu karena pembenahan maupun pembersihan di wilayahnya mendapat dukungan penuh dari jajaran pemerintah kota Pemkot Bau-Bau atas instruksi langsung PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Kami Kelurahan Karya Baru sangat optimis untuk dapat menjadi juara pelaksanaan Lomba Kelurahan tahun 2024. Hal ini dikarenakan kami di backup penuh oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Dalam hari ini kami berterima kasih banyak kepada Bapak PJ Wali Kota Bau-Bau bersama Ibu dan juga asisten, sekda dan juga kepala OPD lainnya yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan lomba ini. Selaku pemerintah Kelurahan Katarian, pihaknya telah menyiapkan segala berkas administrasi yang akan dinilai oleh tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan pada 11 Juni 2024. Sehingga dalam kunjungan tim nanti tidak ada lagi masalah terkait dokumen, dokumentasi dan juga hal teknis lainnya. Rian juga mengatakan yang menjadi andalan pihaknya sehingga optimis meraih juara adalah inovasi kelurahan yang menjadi salah satu teknis penilaian dalam lomba tersebut. Rian mengungkapkan saat ini terdapat 3 inovasi kelurahan karya baru, 2 diantaranya sudah berjalan, yaitu inovasi pembuatan pupuk organik cair untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang harganya mengalami kenaikan di pasaran. Selanjutnya, inovasi pengembangan UMKM di Kelurahan Karya Baru melalui dukungan promosi produk baik melalui kegiatan pameran tingkat kota maupun provinsi. Yang ketiga yaitu kawasan ramah anak. Itu sementara kami kerjakan di Rumah Kembar Kelurahan Karya Baru. Rumah Kembar ini adalah tempat pelaksanaan kegiatan adat yang dilaksanakan per 3 tahun dan kegiatan akbarnya itu dilaksanakan per 7 tahun. Di tempat yang sama, Camat Sorawolio Muslimin memastikan pada saat hari H penilaian, Kelurahan Karya Baru telah siap karena persiapan lomba sudah dilakukan jauh-jauh hari, seperti pembersihan lingkungan di masyarakat. Ia mengatakan kerja bakti pembersihan lingkungan bukan tradisi karena jelang lomba, tetapi sudah dilakukan setiap saat oleh masyarakat Kecamatan Sorawolio. Itu juga sesuai surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan. Ini bukan lagi menjadi tradisi di saat lomba, tetapi ini memang sudah jadi kebiasaan dan ini sudah dibuatkan surat edaran sehingga dan ini sudah berjalan terus setiap saat untuk kegiatan pembersihan lingkungan supaya lingkungan bersih dan kondisi masyarakatnya bisa sehat. Muslimin menambahkan, Kecamatan Sorawolio terdiri 4 kelurahan yaitu Kaisabu Baru, Karya Baru, Bugi, dan Gonda. Kelurahan Karya Baru didaulat menjadi perwakilan Bau-Bau pada lomba kelurahan tingkat provinsi karena dinilai layak setelah mengikuti lomba 10 program PKK.
Dengan sederet pengalaman lomba dan persiapan yang telah matang, Muslimin juga optimis Kelurahan Karya Baru bisa meraih juara pada lomba kelurahan tingkat Provinsi Sultra tahun 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Perum Bulog Sulawesi Tenggara memastikan stok komoditas pangan seperti beras, gula, dan minyak goreng cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 17 Juni 2024. Kepala Perum Bulog Sultra Siti Mardati Saing mengatakan ada lebih dari 21.400 ton beras di gudang Bulog Sultra, belum ditambah dengan beras yang diserap dari petani yang sedang panen sekitar 8.500 ton saat ini. Siti menambahkan stok tersebut nantinya juga dimanfaatkan untuk bantuan pangan beras dan saat ini pihaknya sering melayani pasar dengan memenuhi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Selain beras, Bulog Sultra memiliki sekitar 21 ton gula pasir, belum ditambah 500 ton yang dalam perjalanan. Kemudian minyak goreng ada sekitar 192.000 liter tersebar di seluruh cabang Bulog atau gudang yang ada di wilayah Sultra. Pihaknya juga sudah memesan 450.000 liter minyak goreng. Sementara itu, untuk bawang dan tepung terigu, Bulog tidak menyediakan barang yang banyak disesuaikan dengan stakeholder. Siti juga menegaskan, Bulog Sultra terus terlibat dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang masa Idul Adha karena merupakan bagian dari usaha untuk mengendalikan harga komoditas pangan di tengah potensi tingginya permintaan saat Idul Adha. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Polres Bau-Bau imbau masyarakat kandangkan ternak peliharaan agar tidak mengganggu aktivitas warga lain dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nur Liani melaporkan. Ternak warga jenis kambing dan sapi yang dibiarkan berkeliaran di lingkungan tempat tinggal bahkan jalan raya terkadang meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan. Selain berpotensi merusak tanaman warga, ternak jenis kambing dan sapi yang tidak dipelihara dalam kandang dan dibiarkan berkeliaran di pemukiman bahkan lalu lalang di jalan raya dapat membahayakan pengguna jalan bahkan menyebabkan laka lantas. Hal tersebut menjadi satu dari beberapa keluhan masyarakat di Kelurahan Kadalokatapi kepada aparat kepolisian. Warga setempat meminta bantuan Polres Bau-Bau agar mengeluarkan imbauan sehingga pemilik ternak patuh dan menjaga hewan peliharaannya tidak mengganggu tanaman dan aktivitas warga lain. Menanggapi itu, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk mengimbau warga pemilik ternak mengkandangkan hewan peliharaannya agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Imbauan tersebut juga berlaku bagi warga lainnya di wilayah hukumnya. Tapi memang benar tadi yang disampaikan bahwa harus membuat kandang, ya, karena sejatinya kalau punya ternak itu harus di wilayahnya, tanahnya dia sendiri, tidak boleh keluar ke tempat lain, apalagi menyusahkan. Ada yang punya sapi dimasukin ke kebun-kebun yang luas, itu nggak masalah. Cuma menjadi masalah kalau sudah mengganggu tanaman. AKBP Bungin memerintahkan Babin Kamtipmasnya agar melakukan pendataan dan mengimbau pemilik ternak menjaga hewannya tidak berkeliaran sehingga tidak mengganggu aktivitas dan tanaman warga lain. Selain itu, ternak yang sengaja dibiarkan berkeliaran akan mengundang oknum yang memiliki niat jahat untuk mencuri ternak tersebut. Terlebih jelang Idul Adha, permintaan ternak sapi dan kambing cenderung meningkat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Universitas Gadjah Mada atau UGM menyepakati perjanjian kerjasama bidang pertanian tentang pengembangan sektor perikanan. Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani PJ Bupati Buteng Konstantinus Bukide dengan Dekan Fakultas Pertanian UGM Jaka Widada di kampus UGM Yogyakarta pada Kamis pekan lalu.
Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan yang ada di Buteng dengan potensi cukup besar. Ruang lingkup kerjasama meliputi teknologi tepat guna, yaitu penelitian implementatif tentang pemanfaatan limbah, rajungan, dan lobster sebagai sumber ekonomi baru. Kemudian pendidikan dan pelatihan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan kawasan sebagai upaya peningkatan hasil perikanan, dan bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. PJ Bupati Buteng, Konstantinus Bukide berharap kolaborasi itu dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan keberlanjutan sektor perikanan melalui berbagai program penelitian. Selain itu, melalui kerjasama tersebut dapat memberi manfaat peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan teknologi yang dapat diterapkan langsung di lapangan untuk meningkatkan hasil perikanan. Kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas penelitian yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolyo sebagai perwakilan kota Bau-Bau optimis meraih juara pada Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Polres Bau-Bau imbau masyarakat kandangkan ternak peliharaan agar tidak mengganggu aktivitas warga lain dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.